kalau hujan itu bagus sebenarnya untuk tanaman kelapa sawit. Tapi kalau hujan berlebihan itu juga ada dampak negatif. Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Gimana kabar kalian hari ini? Bro Tani doakan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu dan lancar di dalam aktivitasnya ya. Ya, Bro Tani udah agak lama nggak buat video nih. Kemarin kebetulan agak sibuk. Nah, sekarang Bro Tani buat video lagi karena ini musim hujan. Udah masuk musim hujan ya, jadi Bro Tani mau buat video tentang dampak hujan untuk perkebunan kelapa sawit ya, untuk tanaman kelapa sawit ya. Sebenarnya sih tahun ini hampir sepanjang tahun tuh hujan ya, dari Januari kemarin sampai dengan sekarang bulan ini udah masuk bulan November 2020 tuh masuk bulan kemarau pun tapi masih ada hujannya, jadi kita sebut dengan kemarau basah gitu ya. Nah ini udah masuk musim hujan, makin tambah parah lagi hujannya ya. Ya teman-teman, pada dasarnya sebenarnya tanaman kelapa sawit itu membutuhkan hujan untuk pertumbuhan yang lebih maksimal gitu ya. Nah nanti kalau hujan itu bagus sebenarnya untuk tanaman kelapa sawit, tapi kalau hujan berlebihan itu juga ada dampak negatifnya. Nah, di video Bro Tani kali ini, Bro Tani akan bahas tentang dampak negatif hujan yang berlebihan terhadap tanaman kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Oke, kita langsung aja ya, dampak negatif musim hujan yang berlebihan untuk tanaman kelapa sawit menurut Bro Tani ya. Yang pertama itu adalah panen menjadi lambat. Ya, memang bisa musim hujan kita paksa panen hujan-hujan gitu, kan nggak bisa ya. Jadi kalau hujan ya mau nggak mau nanti panennya entah itu jadi lebih harusnya panen seharian jadi mungkin setengah hari saja gitu ya, atau harusnya panen setengah hari jadi cuman 2-3 jam panen karena hujan. Kita nggak mungkin memaksakan panen hujan-hujan, nanti kalau sakit demi panen sehari malah sakit, pekerja panennya nggak panen seminggu, kan justru rugi lagi gitu ya. Akhirnya nggak bisa panen kalau hujan, sehingga panen menjadi lambat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu membuat rotasi panen menjadi lambat. Ya tadi kan panennya lambat ya karena hujan, akhirnya nggak bisa panen gitu ya teman. Seperti yang teman-teman ketahui, panen itu biasanya kalau tanaman kelapa sawit bisa 2 minggu sekali ya. Jadi jadwal panen itu biasanya sebulan 2 kali. Nah misalnya masuk tanggal 15 gitu ya, 2 minggu dari awal bulan atau awal bulan nih jadwal panen, terus karena hujan akhirnya nggak bisa dipanen gitu ya. Nggak bisa dipanen kan otomatis misalnya nunggu 2-3 hari untuk panen lagi, otomatis jadwal panen selanjutnya itu jadi mundur 2-3 hari, otomatis memperlambat jadwal panen. Yang ketiga menurut Bro Tani, kalau hujan berlebihan itu biasanya membuat jalan jadi rusak ya. Kalau jalan di kebun sawit kan nggak aspal ya teman-teman ya, jalan tanah gitu ya. Kadang-kadang kita kasih latrit atau kadang tanah biasa aja yang kita bersihkan. Nah kalau hujan terus-terus akhirnya jalannya rusak, otomatis itu membuat transportasi itu menjadi transportasi buah itu menjadi sulit dan terganggu. Yang keempat menurut Bro Tani, dampak negatif hujan berlebihan itu kadang-kadang biasanya membuat infrastruktur kebun menjadi rusak ya. Bisa jadi jalannya rusak, jembatan rusak gitu ya, terus alat berat juga bisa rusak, truknya rusak karena tadi kena jalan rusak, kepatak segala macam gitu ya, akhirnya rusak. Bahkan bisa sampai banjir. Wah apalagi kalau banjir teman-teman, wah itu udah susah lah ya. Udah tadi manennya lambat gitu ya, sudah lambat panennya, terus habis itu alatnya jadi rusak, apalagi sampai banjir. Wah udah kacau lah kalau sudah begitu tuh, sulit. Yang kelima menurut Bro Tani itu dampak hujan terlalu berlebihan kepada tanaman kelapa sawit itu adalah kualitas buah yang dikirim ketika sampai di pabrik itu menjadi tidak bagus ya.
Kenapa? Ya itu tadi ya, coba panennya sudah lambat, terus sudah dipanen nih, misalnya udah berhasil dipanen, ternyata jalannya rusak, infrastrukturnya rusak, entah tadi apa A few moments later. banjir, entah rusak jalan, entah alat pengangkutnya juga rusak gitu ya, sehingga lambat ke pabrik, lambat beberapa hari misalnya ke pabrik. Nah itu ketika tetap diangkat dan sampai ke pabrik, kualitasnya jadi tidak bagus lagi, karena harusnya buah sawit itu ketika hari itu dipotong dari pohonnya ya, jatuh tandan buah sawit segar itu, hari itu pun seharusnya buah itu sudah sampai ke pabrik sehingga kualitas minyaknya itu bagus ya. Tapi kalau sudah telat 2 hari 3 hari, apalagi bisa sampai seminggu pengiriman, nah itu udah jelek, kualitasnya udah jelek, sehingga kualitas buahnya jelek, nanti otomatis kualitas minyak dari hasil TBS itu juga jelek. Nah begitu teman-teman, itu tadi menurut Bro Tani dampak negatif hujan berlebihan terhadap perkebunan kelapa sawit. Kalau teman-teman ada ingin menambahkan dampak negatif hujan berlebihan terhadap tanaman atau perkebunan kelapa sawit, nanti teman-teman boleh tuliskan di bawah ya, di kolom komentar. Oke, biar untuk tambahan juga pengetahuan untuk Bro Tani. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja video share Bro Tani tentang dampak negatif hujan terhadap perkebunan kelapa sawit hari ini. Sekali lagi mohon supportnya, like videonya, subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan share kepada siapapun yang menurut kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video Bro Tani selanjutnya. Salam tandan berduri.